Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau nggak di audio kan gini kurang jelas ini. Biar lebih jelas lah. Terima kasih pancingannya Pak Roni. Jadi mengenai kusuk ini kita harus pahami makna kusuk ini apa? Apa yang kita ketahui tentang makna kusuk? Ya kan? Ada yang orang bilang bertemu Allah, ada orang bilang fokus makna kusuk. Nah, jadi kalau biar mudah tuh kita bilang aja fokus. Orang yang fokus kepada suatu pandangan itulah kusuk. Nah, contoh kayak kita main HP nih. Kita main HP terlalu fokus, istri lewat, istri ajak ngobrol pun kadang kita cuekin istri. Nah, itulah fokus itu. Itu namanya kusuk main HP. Istri ajak ngomong kita nggak gubris, nggak dengar. Nah, itu namanya fokus. Kalau kita sudah fokus pada satu titik, maka yang di sekeliling kita itu hilang, sirna, nggak nampak lagi. Nah, jadi dalam sholat ini juga kita harus pahami wilayah godaan dan wilayah ilham ini yang mana. Ya ini nggak bisa kalau kita mau bilang parameternya di mana ya nggak bisa, hanya kita sendiri yang paham. Nah, makanya Allah bilang orang beriman itu dikasih furqan, pembeda. Kalau kita betul-betul sudah mendekat ke Allah, Allah akan kasih pembeda. Makna pembeda di sini kita bisa mengetahui. Ini ilham lundi, ini bisikan setan lundi, ya itu akan ada pembedanya. Akan ada tampak jelas. Nah, jadi macam analogi Pak Roni tadi, misalkan kita sholat jemaah, kita pejam mata, ya kan? Kita pejam mata, kusuk kita, fokus kita hanya kepada Allah. Ketika buka mata lihat orang di depan, ada baju tulisannya Indomie, kita baca Indomie, itu namanya memikirkan. Ketika mata melihat, pikiran main, sehingga kita membaca tulisan itu. Nah, jadi apakah itu ilham, apakah bisikan setan? Ya itu namanya lepas kesadaran. Itu namanya udah nggak fokus lagi, udah nggak kusuk lagi, terlena, lalai. Nah, jadi apakah semua gambaran yang muncul, misalkan, jadi ada dua nih, gambaran-gambaran yang muncul itu ada berupa ilham, ada berupa bisikan setan. Kalau pesannya ini untuk kita mengetahui apakah pesan yang masuk itu berupa sesuatu yang baik atau nggak ada manfaatnya, ya kan? Nah, biasanya itu adalah yang muncul itu dari alam bawah sadar, udah terekam di alam bawah sadar. Ketika kita kosong, di situ kita nggak sadar, lalai, muncullah gambaran alam bawah sadar. Makanya jangankan dalam sholat, dalam DN pun macam-macam. Sangat banyak teman-teman yang mengalami, bang pikiran saya kemana-mana bang, mikirkan ini, mikirkan itu, melihat ini, melihat itu, aneh-aneh. Kenapa? Ya karena dia nggak fokus. Nah, tapi berbeda dengan yang saya bilang tadi yang berupa ilham. Yang berupa ilham itu adalah sebuah pesan, sebuah ilham, sebuah gambaran yang memang Allah kasih, seolah-olah ini bakal terjadi nih. Nah, kamu dikasih gambaran. Nah, itu terlintas dia tuh. Yang dikatakan terlintas itu kita sangat cepat itu. Kalau kita memang nggak nggak peka pun kita nggak akan paham. Tapi kalau peka paham. Nah, sangat cepat terlintas itu, tergambarkan sebentar kita langsung kembali lagi ke Allah. Ibarat kata ya hanya numpang lewat. Nah, itu kita kembali ke Allah. Memang benar yang dibilang Pak Roni tadi, untuk mengisi kekosongan atau tidak kusuk kita di dalam sholat, ya kita harus selalu banyak zikir, kita harus sholat daim, ya kan, sehingga kita senantiasa berzikir kepada Allah
ingat kepada Allah, sadar kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nah, jadi semoga bisa paham, ya kan? Tapi juga ini memang wilayah ini butuh kepekaan. Jangan pula nanti timbul gambaran, ya kan? Gambaran yang aneh-aneh kita bilang ilham, wah itu salah kaprah itu, ya kan? Kalau kita nggak kenal ya hati-hati. Yang wilayah ini harus betul-betul kenal. Makanya kita dalam berzikir nafas ini kan banyak di dalam diri. Yang dikatakan pikiran yang mana, yang dikatakan bisikan setan yang mana, yang dikatakan bisikan hati yang mana, bisikan ilham yang mana, ya itu semua banyak itu. Harus bisa kita inilah, harus ada bisa kita membedakan gitu. Jadi kenali satu persatu. Nah, makanya terkadang tuh Allah memberi pelajaran itu dalam kehidupan, dalam bentuk kejadian-kejadian. Nah, contoh ketika mungkin teman-teman pernah mengalami satu hari marah-marah aja bawaannya. Nah, itu tandanya Allah memperkenalkan keegoan. Itu disuruh saksikan itu. Kamu nih marah sekarang, kamu marah, kamu marah, kamu marah. Itu disuruh lihat, disuruh saksikan yang namanya ego. Nah, kadang Allah buat seperti itu. Makanya kadang aneh. Kok satu hari marah-marah, hal sepele marah, hal sepele marah. Nah, jadi kita segala sesuatu harus baca. Allah mengajarkan itu dalam kehidupan. Jadi intinya kesadaran ini, ya kan? Lantas ada teman yang bilang, tadi barusan ada yang bertanya, macam mana bang tentang sadar Allah ini? Apakah kita harus lepas dari jasad dulu baru bisa sadar Allah? Kalau bersatu dengan jasad nggak bisa katanya. Ya berarti belum bisa memisahkan kesadaran. Kesadaran kita ini bisa dipisah-pisah. Bagaimana cara memisahkannya? Ya latih terus, nanti paham sendiri. Jadi kita dalam kondisi apapun, kita bisa sadar Allah. Karena dia main di kesadaran. Bukan wilayah jasad, bukan wilayah jiwa, ya sudah bersatu. Jasad dan jiwa bersatu menyaksikan Allah. Nah, jadi dalam setiap gerak, dalam setiap kejadian dalam hidup, apapun yang kita pandang, kita akan menyaksikan Allah, ya kan? Makanya itu pentingnya dilatih dengan zikir nafas. Zikir nafas ini kalau kita latih ya ilmu Allah itu akan terbuka. Karena sadar Allah itu adalah kuncinya ilmu Allah. Ibarat kata kita itu udah dikasih kunci perpustakaan, tinggal buka aja masuk ke dalam, macam-macam ilmu ada di situ. Nah, itulah sadar Allah. Kalau kita sudah paham sadar Allah ini, gali terus. Nah, makanya wilayah kesadaran ini kalau kita mau latih, wah luar biasa lah. Nah, semoga bisa dipahami yang sedikit ini. Tentang kusuk itu sebenarnya nggak sulit. Siapa bilang sulit? Yang sulit itu karena kita belum paham sadar Allah. Kalau sudah paham sadar Allah, kusuk lah kita, ya kan? Jadi nggak mesti saya bang tutup mata bang baru bisa kusuk. Kalau nggak buka mata saya nggak bisa kusuk, ya berarti belum bisa terpisah kesadarannya. Nah, berarti dia masih terganggu oleh pemandangan di luar. Orang kalau sudah kusuk ya mau di dalam mau di luar ya sama aja kusuk juga. Mau tutup mata mau buka mata ya kusuk juga. Nggak ada ini, nggak ada bedanya. Jadi kita latih terus lah, DN ini latih terus. Nanti pelan-pelan akan paham. Kalau memang belum paham apa yang sudah saya katakan, ya diterima aja dulu, nggak usah disangkal, ya kan? Kalau misalnya saya belum percaya bang Andi ngomong begini saya belum percaya, diterima dulu. Maksudnya diterima itu jangan dibantah, karena kalau kita bantah
nanti takutnya kita nggak akan menyaksikan gitu. Jadi ditaruh aja dulu, kapan-kapan nanti kalau sudah menyaksikan sendiri barulah nanti akan paham. Ya penting ingat aja nih, kata-kata saya diingat, nanti kalau udah menyaksikan sendiri baru paham. Karena ini wilayah penyaksian, susah juga kita mau meyakinkan orang kalau belum menyaksikan sendiri. Tapi kalau sudah menyaksikan pasti banyak kesamaan. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Nah jadi kita saling berbagi aja. Kalau memang rasa-rasanya kok saya nggak yakin ya, ya nanti aja itu, abaikan aja dulu, nggak usah terlalu dipusingkan. Mudah-mudahan nanti suatu saat mengalami sendiri baru paham, ya kan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.